Selamat pagi saudaraku, selamat berjumpa dengan kami. Saya ingin meneruskan renungan kami pagi hari ini secara singkat. Saya beri tema, bahasa adalah karunia istimewa dari Sang Pencipta. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan Allah yang perbuatan besar dilakukan oleh Allah. Saudaraku, saudara kalian, pada waktu Roh Kudus diberikan, bukan saja mereka diberi kuasa, tapi yang luar biasa, salah satu fenomena atau bukti nyata yang kelihatan adalah ketika Roh Kudus datang, maka murid-murid itu kemudian berbicara dalam berbagai bahasa seperti yang kita baca tadi. Yang luar biasa, saudaraku, saya percaya bahwa bahasa itu karunia istimewa kepada manusia. Hanya manusia di bumi ini yang bisa berkomunikasi dengan bahasa yang lengkap dan baik. Dengan bahasa, maka bahkan hal-hal yang rumit, ilmu yang sulit bisa dimengerti, dicerna, dikembangkan. Dengan bahasa, maka teknologi ditemukan dan berbagai inovasi dikembangkan. Nah, saudara sekalian, bahasa itu karunia. Karena itu pada waktu orang-orang di zaman Babel di awal abad kemanusiaan itu, di Kejadian pasal 11, mereka berkumpul di satu lembah, lalu mereka ingin mendirikan menara sampai langit yang menunjukkan kesombongan dan abe kepada Sang Pencipta. Karena itu Tuhan mengagalkan dan mengacaukan bahasa mereka. Saat itu mereka mengalami kekacauan karena mereka kemudian punya bahasa yang berbeda-beda dan gagallah proyek besar menara Babel itu. Nah, saudara, pada hari raya Pentakosta, Tuhan sebaliknya justru memberikan karunia bahasa kepada para murid. Sehingga tadi yang kita baca, ada begitu banyak suku dan bangsa, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang Yahudi dan orang yang takut kepada Tuhan, walaupun bukan orang Yahudi tapi menganut keyakinan Yahudi, datang dari seluruh dunia. Paling tidak dalam pengertian saya itu Asia dan Eropa. Dalam bahasa Alkitab itu di bawah kolong langit. Tapi ini yang luar biasa, dan mereka datang dengan bahasa masing-masing, logat masing-masing. Tetapi pada saat Roh Kudus datang, kemudian murid-murid diberi karunia untuk menyampaikan kabar baik Injil itu kepada semua orang. Dan mereka mendengar Injil dan kabar baik itu dalam bahasa mereka. Itu luar biasa. Saudara, karunia yang luar biasa. Kepada Tuhan kita bersyukur bahwa kita diberi karunia untuk bisa berbicara, berbahasa dengan baik yang benar. Karena itu, saudaraku, jangan lupa bahasa karunia Tuhan itu harus kita pakai dengan santun, kita pakai untuk mengatakan hal yang baik, kita gunakan untuk memberi teguran yang lembut dan manusiawi. Sekaligus juga bahasa itu kita bisa pakai untuk berbagai kepentingan pengembangan ilmu, teknologi. Karena bahasa itu karunia Tuhan. Tapi yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa Tuhan memberikan karunia bahasa itu supaya kita bisa menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan Injil, menyampaikan kekudusan yang Tuhan inginkan kepada umat manusia. Karena itu, saudaraku, mari kita hidup dengan hidup dan menggunakan hidup kita, karunia bahasa yang diberikan kepada kita untuk membangun, untuk memberkati, dan untuk menyampaikan kabar baik. Jangan karunia bahasa dipakai untuk mengumpat, menghujat, untuk memfitnah dan menyampaikan hoax. Tapi pakailah
untuk kebaikan. Karena itu karunia dari Tuhan untuk manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih karena kami bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua untuk menjadi manusia yang bijak, yang menggunakan akal budi, menggunakan bahasa untuk memberkati, untuk menolong, untuk menguatkan, dan untuk menyampaikan kebenaran. Tuhan memberkati kami semua jemaat-Mu, Tuhan memberkati GKNF dalam kerinduan terus untuk meningkatkan fasilitas pembangunan, cukupkan semua dana, dan menolong supaya semua proyek ini berjalan lancar. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara.